Crow Zero tuh, SMA 3 tuh. Crow Zero. Bocor kepala, Pak. Alah, Aku di kepala tuh. Hah? Aku kepala tuh. Aku. Bocor. Oh iya, bocor. Sama, aku kan ngelek gak? Aku gitu. Dia enggak. Semakin aku ngelek gak? Bangsat, aku ngelek gak? Semakin tua Sumpah. semakin bapak-bapak. Aku tak ngerti jokes Semakin tua bangsat. semakin bapak-bapak. Apa maksudnya? Lah, itu berarti kau keluar di kelas Kelas 1. kena Baru keluarga masuk tuh. tuh kau langsung keluar berarti. Semester 1 kau langsung keluar. Bini kau sekelas sama kau. Sekelas sama aku. Waktu kelas Bini 1. aku yang sekarang. Emang aku doang. Emang kau ada berapa bini? Bini aku. Kan kita kan dulu. Maksudnya ada yang nanti kah? Atau ada yang sebelumnya? Bini aku yang sekarang. Bini ku yang dulu yang Apakah ada mana? yang nanti Kan atau yang kita kalau sebelumnya? dulu zaman nongkrong pacar kita pun kita bilang ini. Mak pacar, betul. Oh iya. Sorry, nggak bisa nyapu nih. We come in peace. Udah boleh ngeluh belum hidup di Pontianak nih Pak Tom? Bukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bensin dah mulai itu tuh ngantri tadi Asli, tuh. aku mau pergi sini di Pancasila ya. Tadi aku di Paris, Bang. Aku lewat jemput anak aku. Paris sampai sekolah anak aku macet total. Tapi kok enggak terlalu itu ya? Kayak sosmed ada main masih ya? belum waktunya. Udah. Kemarin kan Singkawang dulu Bang, Ketapang. Oh, kita yang awal yang ribut panjang. Nah, yang kemarin nih, yang sesi kemarin, sesi yang puasa itu serentak. Nggak tahu kayak enggak terlalu itu ya sih deh. Yang ini nih. Orang di meja warung kopi udah bahas kalau BBM udah antri lagi. Tapi ternyata iya itulah. Anjir. Masih Anjir. Nggak apa-apa. Nggak apa. Sini ah. Duduk sini ah. Oh iya. Ada Ajir Sindrama men, dia baru rilis lagu baru. Nanti bakal WS juga, WS. Wes apa? Workshop. Masih. Oh iya, workshop. Sindrama baru rilis lagu baru. Apa Dua judulnya? sisi. Hop juga. Dua sisi ya? Hop juga. Hop nggak pengen kayak ngundang Hop gitu ke sini nih. Enggak lah. Bisa abis nih. Nanti bocor yang ngomongin ah. Enggak langsung. Iya kita itu loh, selesai loh. Ini kayaknya penting benar nih. Cuma ini duit 3M nih, yakin aku. Asli. Hah? Apa? Enggak lah. Udah, semua udah selesai. Tetap Cristiano Ronaldo siapapun juara Piala Dunia. Enggak Apa bener? busuk hati kau. Enggak siapapun juara Messi Piala itu udah Dunia. kalah, Ronaldo udah balik. Ini udah mulai gitu dia. aku takut pas tercepat ngomongin siapa. Dia bilang, ini udah mulai. Emang udah mulai, tapi ngomongnya sama kau. Belum ada. Takut pas lagi ngomong sama Ajir ngomongkan siapa gitu. Dia bertanya, mulai gak? Udah. Udah mulai. Tapi udah keluar album semua ya, baru ya. Bukan album, lagu Apa? sih. Lagu sih. Single sih single. Sindrama. Album Sindrama. Kau EP kah? Album? Masih single. Single. Home. Hop. Home. Home jadi. Ini home. Dia sama dengan Dia- Drama Teater tuh kan? dua sisi ya? Dua sisi. Home tuh drum theater kan? bukan. Hop lirik apa? Judul lagu aku fake pun home enggak? Ayo kok. Far From Home. Oh iya lupa Far From Home. Sorry. Itu Spider-Man. Ini Lagu di seorang lupa juga. take it easy, Home. Take it easy Home. Take it easy home. Hop. Home-nya. Hop. Ini Circa Circa Fate. Home. Ada gak? Ada. Sindrama ada lagu Home belum? Nggak ada, dia rumah. Dia nggak ada lirik bahasa Inggris dia, rumah. Enggak, dia dermaga. Dermaga dia. Dermaga tuh sama konsepnya kan? Konsepnya sama. Konsepnya sama. Rumah juga. Pelabuhan. Pelabuhan. Port. Pelabuhan port kan. Ya, beda mereka. Bandara belum ada. Las ada enggak Las? Kelas album bulan depan. Album ya? bulan depan. Kita nih kita nih ngundang Tommy stand up comedy, bukan ngundang aja pemusik. Ngapa kita ngomong musik? Ya nggak apa-apa. Jadi Tom, riba haram. Sampai Rocky depan. Tahu mobil putih. Itu obrolan kita kemarin di tempat yang sama. Di malam yang berbeda. Iya. Ngobrol sini. Iya. Nggak, yang pengen aku tanyakan selalu dengan Tommy itu kalau ketemu dengan dia adalah ngapa nih ngambil keputusan resign dari kantor yang udah ibaratnya udah nyaman benar. Oh anjay. Dia kan korporat dia kerja di salah satu korporat dan perusahaan besar.
posisi nyaman, gaji besar, tiba-tiba resign dan memutuskan untuk terjun ke dunia yang kalau dalam tanda kutip nih, ini ujungnya kemana gitu? Mau jadi apa nih? Alhamdulillah, ya Allah. Sebelum Tommy jawab, Adlib so. Sebelum Tommy jawab, aku yang jawab ya. sebelum Tommy jawab, nggak usah. Kau jawab, nggak usah. Dah. Lumi. Lumi. Thank you Lumi. Insyaallah. Thank you. Lumi Bakery. Di mana nih, Bang? Di sepakat. Baru sebulan. Terima Dah, kasih, Lumi. bagi-bagi lah. Ini ada isi sosis. Silakan kameramen. Namanya satu ya. Ini garlic. Wis. Ini apa? Sosis sama Sosis keju. sama Sosis keju nih. Sosis keju. Ini garlic. garlic tuh Garlic. bawang putih. Oh, bawang putih ya? Makan lo kali. Kalau aku Ntar lo, aku nunggu minum lo. Nah, pesan minum. Tom, minum tak Tom? Sebelum Boleh. kau jawab, belum kau ini ya. Jus lah. Kalau Jus di kah? Everyone kayaknya aku Oh, refreshernya oke sih. ya Segar. Segar. Nyari kesegaran. kalau aku boleh jawab pertanyaan dia nih sama Tommy. Aku nggak nanya, Aku nanya Kak. tapi jawaban Aku nggak nanya kau. jawaban sambil pertanyaan. Boleh. Kalau pola pikir aku dengan dia resign kerja apalah. Apa? Kau menurut kau ada rasa bukan rasa sih. Menurut kau kalau pandangan aku karena circle ya sih? Circle sih. Mempengaruhi sih. Lingkungan pasti kan. Ah. Tapi enggak dominan. Lingkungan tuh enggak dominan. Nah, kalau gitu faktor dominannya apa? Faktor dominannya lebih ke spiritual. Wis. Tapi iya memang Spiritual ya? Spiritual. Masa? Belum tentu religius ya. Iya, paham aku. Dukun Paham. gitu. Emang spiritual hubungannya cuma dukun doang? Enggak. Enggak Kan lah. kok dia enggak religius? Karena Dukun lah. kenapa spiritual mengejar ketenangan batin kan? Tinggi banget karena kita di bawah pohon dan di depan pram. karena kerjaan mungkin penuh tekanan atau apa gitu. Penuh tekanan sama aku tuh akhirnya waktu itu tuh memiliki hal yang sebelumnya nggak pernah aku miliki. Apa? Keluarga. Tapi materi ada kan? Ibaratnya secara materi kok terjamin kan? Secara materi dari dulu memang nggak pernah kekurangan, dari orang tua juga nggak pernah kekurangan sampai nggak kaya, berkecukupan lah. Nah, Orang kaya kalau ngomong kaya memang cukup dia. Nggak kayak kita kan. amin. Kau kaya kan? Aku Kau dengan dia tuh kaya. Kalau aku dengan dia, kita sebenarnya kaya, lebih Bang. kaya. Kita sebenarnya kaya, Bang. Kau kayu, Bang. Kau kayu. tapi daripada kita berdebat soal kaya, tadi aku ada baca soal tentang kekayaan. Apa tuh? Hari ini tuh kekayaan tuh mulai bergeser jadi soal materi doang. Padahal kekayaan tuh kayak kita kan ini orang tua semua ya, laki-laki kepala rumah tangga semua. Rumah tuh ndak ribut di rumah, anak sehat semuanya. Oh. Itu sebenarnya konsep kekayaan juga. Waktunya hari lebih itu- banyak kan? Ya, cuma hari ini tuh jadi bergeser ke kaya tuh cuma terpatok pada materi doang. Apa karena ada hubungannya dengan sosial media yang terlalu banyak flexing yang ngebuat orang menginginkan sesuatu yang dia lihat? Kayaknya ya. Setuju. Sosial media tuh sangat mempengaruhi cara kita memandang kehidupan hari ini. Iya Karena yang harus kita amini juga, kayak kita semua screen time-nya di atas 5 jam lah. Iya. Kalau Tommy ngomong, budak ini nge-lag. Dia nggak ngerti. Oh iya, Tom, kau pilih bahasa Oke, yang oke. yang Aku kayak tuh- screen time tuh apa? Kau kan sering ngobrol. Iya, benar. Podcast sama Lewi. Aku screen time tahu ya. Apa? Apa? Waktu TV itu. Waduh, macam main PS dulu lah, Pak. Macam main PS dulu aja. Dia pikir screen time tuh billing kali ya. Yang ada gambar ini nih, yang ada gambar Lumba-lumba. Kayak kita rental PS dulu tuh, 2 jam 120 menit screen time. Itu Warnet. Nah, tapi Tommy benar. Apa yang disampaikan Tommy itu benar. Tapi Tom, Padahal banyak batu masih ada. Kalau sampai punya orang dia- masih ada tuh. Dia mau Dia garlic. garlic. Oh, garlic. Bilang lah kalau mau kau Lu garlic tadi. minum lo, makan lo. Jadi itu Tom ya, kau ngerasa bahwa sekarang kalau ngerasa kau ngerasa lebih bebas tak Tom setelah kau resign? Udah berapa lama? Berapa tahun ya? 6 tahun, Bang. Tahun berapa kau resign? 2020 awal. Kau nikah dulu kan? Resign dulu sih? Nikah dulu. Anak Udah satu nih. dulu. ya setelah
Nah ini kan ajaib ya pada saat orang ngejar-ngejar pekerjaan Iya, yang tetap. biasa kalau udah punya anak, Ah. pengen cari kemapanan yang lebih mapan gitu, Jadi fuck them shit lah, idealisme. Enggak. Fuck that shit, gila. Kayaknya kalau Enggak aku tuh. ngomong gitu orang rumah kayaknya enggak terlalu senang juga. Jadi aku coba mencari kata-kata yang bagus ya. Ada penyesalannya juga. Kalau melihat kondisi ekonomi hari ini ya, Ah. melihat kondisi ekonomi hari ini dan 3 bulan pasca resign tuh pandemi, Bang. Oh, berarti sekitar Tapi- 6 tahun ya, 6 tahunan lah. Nah, makanya kalau bicara masalah ada penyesalannya juga, tapi di balik semua penyesalan itu tuh banyak pelajarannya juga, lebih banyak pelajarannya sih daripada penyesalannya. Nah, kalau dibandingkan kami bertiga nih kan kami ada yang pernah kerja kantoran nih. Serius? Nggak ada. Dari awal memang kami memilih untuk fight di Dan bidang ini Aku kan. iri sih sama Nggak, kawan-kawan yang pernah kerja Enggak. Ini double Kalau boleh standard di- ya. kalau- Iya. kalau- Kadang kita yang iri dengan Kita anak yang iri kantoran. dengan anak kantoran. Anak kantoran Nggak, iri dulu sama tuh- kami. nggak, ini aku terus terang. Aku dulu tuh nggak pernah ada pilihan untuk nggak ngantor. Jadi seolah-olah abis kuliah tuh pilihan itu memang harus ngantor Harus tahap ngantor. berikutnya. Iya betul. Jadi nggak ada orang tua kantoran, keluarga tuh nggak ada yang wira swasta. Gue nggak pengen waktu kau masih umur 20-an, Ya. belasan nggak pengen ada cita-cita jadi rockstar gitu. Kayak apa gitu. Kalau kita kan dari kecil Dia- jadi rockstar gitu. Dia kayaknya enggak ke rockstar, Bang. Atau beda ya? Dia lari ke anak MT, Bang. Ada ente balap. Balap. Masa sih? Nah, kalau atlet iya, kalau atlet iya. Atlet apa kau? Aku main bola jago. Yakin? Nah, aku harus akuin itu. Aku Striker tuh? Biar kita enggak seolah-olah aku merendah terus kan. Striker. Kalau main bola aku jago, aku back. Back. Nah, aku Pernah masuk klub gitu? pernah masuk ke RK tuh D. D2. ini Sabtu Soal Pasar Ikan PSPI. Enggak tahu. Terus main bola jago aku. Ini biar enggak seolah-olah kita ngomongan hal yang rendah-rendah semua ya. Main bola aku jago. Terus tadi anak MT itu aku dulu balap. Iya. Ah, ini aku baru tahu. Kok Nah. balap? Aku balap. Balap liar Balap dia, Bang. liar tapi Dia kau sama Yosi bukan? udah loh, Yosi kan track. Yosi Enggak, maksudnya Yosi kan pernah di MT gak kan? Di itu aspal jalur MT. balap yang orang-orang yang main masuk ya. Iya. Kok ini Iya kan enggak, dia emang kayak gitu. dia track balap mungkin pasang tengah kali apa sebagainya enggak. Dia yang main balap. Motor apa dah? Aku Satria F. Satria F. Pembalap. Ini aku baru dia. tahu nih, sumpah aku baru Nah, tahu itu. nih. Jadi balik ke kata Pak Anca Anca. tadi, lingkungan. Jadi waktu SMP nih, kita mundur ke belakang kan. SMP tuh kawan-kawan tuh lagi getol-getolnya motor, main motor. Kita kan baru SMP mau ke SMA kan dikasih motor tuh sama orang tua kadang tuh, Bang. Kau sekolah mana tuh? Wah, ini Pak, lompat lagi nih. SMP-nya SMP 7 Siantan. Anjay. Anjay. SMA-nya awalnya SMA 3 Pontianak. Heeh. Habis itu Pindah. pindah karena salah satu hal lah. Kelahi dan tawuran segala macam. Sama kayak aku gak Dini. Nah, sama kita bertiga sama sih. Kayaknya sama. Nih. Mau pesan lo sambil taruh ya Tom. Tak Siap. SMA 3 tadi ya. SMA 3. Kita keep lo Oke, SMA 3. oke. Pesan apa nih? Aku Pesan apa, refresher Tom? summertime ada kah? Buah naga aku. Allah, refresher yang apa yang ada? Kosong. Kosong Pak Tom? Buah naga ada. Buah naga ada. ada? Ah, buah naga ya. Buah lah. naga ada. Americano satu ya. Itu punya siapa? Oh, buah naga udah ada, Bang. Oh, udah ada buah Thank you. naga. Berarti satu aku. Aku minta buah naga satu lagi. Buah naga satu lagi. Aku Sama apa ya? air mineral. Dingin boleh lah. 2 ya. 2. Mau mineral ada Pak Tom? Ada tuh. Udah, ayo. Apa lagi? Americano satu. Aku nama mineral dingin ya? Satu. Berarti mineral dingin 3. Americano satu. Kok apa tadi? Mineral. Mineral dingin. Oke. Thank you ya. Terima kasih. SMA 3. Tawuran. Kok tawuran? Yang mana? Sama siapa? Jaga futsal. Gara-garanya ini memalukan. Apa? Gara-gara cewek. Dilan. Tapi yang bikin tak memalukan adalah Menang. Banyak pembelaan kau yang menang. Nah, dia buat kan Jadi- tawuran menang. jadi kan ada kakak kelas.
Terus aku sambil mengingat ini ya, memori recall ya. Gila 2005, friend. 2026. 20 tahun lalu dan ini aku mau recall memorinya nih. Iya. 20 tahun lalu. Sorry kalau mungkin cara aku mengingat agak ada Agak jelek. mungkin ada slip-slipnya mungkin yang nonton dan merasa kenal aku 20 tahun yang lalu diingatkan ya. Berarti momennya what dia banyak orang yang tahu tuh berarti. Nih, jadi apa triggernya itu apa tuh? Cewek. Jadi ada kakak kelas. Cakep. Terus kakak kelas itu tuh kayak primadonanya sekolah itu. Sekolah mana nih? SMA 3. Oke. Dan akulah yang aduh enggak enak ya ngomongin ini nih. Mana istri aku kalau satu kelas lagi kan enggak mungkin lah. Maksudnya Tapi kan itu perempuan udah itu lewat. jatuh hati sama Gola gitu ya. Iya. Nah, Karena hal tersebut akhirnya membuat kakak-kakak kelas, abang-abang kelas tuh yang Bantu kau. enggak suka. Oh, enggak suka sama kau. Anjay, macam film jadi Klai. Kelahi. Ribut. Ribut. Kena keluarin dari sekolah. Nah, tapi itu kan udah akumulasi ujungnya. Tapi di SMA 3 era itu tuh memang ternyata kelas 3, dulu masih kelas 3 kan, belum kelas 12, kelas 10. Iya, kelas 3. Kelas 3 sama kelas 1 tuh selalu nggak akur. SMA 3 ya? Era dulu tuh. Zaman di tahun kau. Tahun aku dan tahun-tahun sebelumnya. Oh. Kayaknya cuma sekolah dia lah. Iya betul, agak aneh. Sekolah, SMA 3 Iya, kan? iya. Jadi kelas 2 tuh membantu kelas 1. Oh gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kelas 3 enggak ada kawannya nih. Nggak ada, mungkin karena dia merasa udah mau lulus kan. Dan lebih Dia merasa tua. menguasai sekolah. Pokoknya kalau aku salah mengingat, tolong diluruskan. Kayak gitulah. Nah akhirnya ribut lah antara kelas 3 sama kelas 1 gara-gara itu. Akhirnya tawuran. Nah tawuran, kawanku yang namanya Emmanuel Cahyadi Karo-Karo, yang mungkin orang kenal juga kalau misalnya nonton. Dia ngajak kawannya anak STM datang ke sekolah. Anjay. Oh, masuklah berkumpul ke STM jadinya. Tawuran. Di dalam- Lokasinya di dalam sekolah SMA 3. SMA 3. STM di sama STM. STM di umur-umur kita keras semua, Jon. Iya. Iya sih. Cross Zero tuh, SMA 3 tuh. Cross Zero. Bocor-bocor kepala, Pak. Alah, Aku di kepala tuh. Hah? Aku kepala tuh. Bocor-bocor. Oh iya, bocor-bocor. Sama, gue kan ngelek gak? Aku gitu. Dia enggak. Semakin aku ngelek tua. gak? Bangsat, aku ngelek gak? semakin tua Sumpah. semakin bapak-bapak. Aku tak ngerti jokes Semakin tua bangsat. semakin bapak-bapak. Apa maksudnya? Lah, itu berarti kau keluar di kelas? Kelas 1. Kena Baru keluarkan masuk tuh kalau langsung keluar Semester berarti. satu. Semester Baru 1 kalau langsung keluar. semester 2. Bini kau sekelas sama kau. Sekelas sama aku. Waktu kelas Bini 1. aku yang sekarang, emang aku doang. Emang kau ada berapa bini? Bini aku. Ya kan kita kan dulu. Maksudnya ada yang nanti kah? Atau ada yang sebelumnya? Bini aku yang sekarang. Biniku yang dulu Apa yang ada yang nanti Kan atau yang kita kalau sebelumnya? dulu zaman nongkrong, pacar kita pun kita bilang, ini. Mak baca betul. Oh iya. Sorry enggak bisa nyapu nih. Betul kan? Enggak, konotasinya seakan-akan ada bini kau Dia yang salah, dulu dia nyapu atau yang orang. nanti. Aku nyapu seorang ya lah. Jadi kan kita dulu zaman pacaran kan, pacar kita pun kita bilang bini. kan? Bini aku Iya. dia. Nah, bini aku tuh kawan aku sekolah, sekelas pula. Tapi belum ada feel, belum kenal. Belum kenal, tapi belum ada feel. Belum ada feel. Teman sekelas, masa enggak kenal? Pindah mana kau? Pindah ke SMA 3 kuadrat, SMA 9. Anjay. Sebelah. SMA 9. Sebelah. Terpadu, Nanti terpadu. Oh iya. Itu sekolah baru, Saigon. siswanya masih dikit, Tahu. dan cuma sekolah itu yang mau nerima. Aku nggak ke SMA 1, Kira SMA 3. aku pindahnya ke STM. Sama juga kayak aku ya. Kamu nak keluarkan juga? Oh iya. Iya, Dia cuma kena keluarkan. sama gak ada sekolah yang mau nerima. Berarti kita bertiga ini kena keluarkan semuanya. Iya nggak, Pak? Iya, dia kena keluarkan. Aku kena keluarkan tapi aku tak sekolah lagi. Oh iya. Dia kena dikeluarkan. keluarkan, ya. Nggak Kau pernah yang ikut dikeluarkan. Kau Aku ikut pindah. ujian sama Ania, datang. kepala sekolah Saran SD kita. kok. Sila. Pakai C. Terima Pakai C kasih. Aku ujian sama kepala sekolah SD. Ingat benar aku di SMA 4. Nggak apa-apa, ada kok yang nggak sekolah sampai jadi wapres. Terima kasih. Itu kan katanya sekolah. Apa Ki? Bukan Udah di belum? Bukan di Indonesia. Americano?
Oh iya, Americano. Bukan di Indonesia tapi. Iya di Singapura. Kan ijazah bisa dibeli. Wapres di Uganda. Rwanda. Dan hukum sekarang pun bisa dibeli, Bang. Makin naik nih. Kayaknya aku keluar ya dari filmnya. Tolong dong nanti pas ngomong gitu satu ya Ke dia tapi. masuk Ke dia ya? Dia ngomong Kapolda baru ya, nggak berani dia accept kan? Ada aja. Tak bisa men, besok aku acara pisah sambut di lantas. Jangan. Nah, kita kan enggak ngomong apa-apa. Ah, iya betul. Oh ya ngomong. Aku sih tidak ada ngomong. Itu tak ada. Balap sampai kelas berapa kau? balap sampai lulus sekolah SMA. SMA. Oh itu tabrakannya udah nggak terhitung tuh bang. Ini aku luka. Kau tabrakan? Aku Jatuh. Iyalah, laka. Crash. Nah Tom, itu nggak ada yang kau seriusan sama sekali akhirnya? Dan Nah. justru sekarang kau malah, kalau aku justru nggak tahu latar belakang kau soal balap dan lain-lainnya olahraga, aku nggak tahu. Aku taunya kau tuh udah jadi penulis dan stand up komedian. Akademis, ya dia ke farmasi bang. Iya kan? kuliahnya farmasi. Oh sama kayak Jepang ya? Iya sama kayak Jepang deh. Bang. Kok Kak Jepang Jep, kesehatan perawat. ya, perawat kan? Kalau kau perawat. ini ya apa? Farmasi. Farmasi masih dia. ya. Apoteker. Ya, tapi kan iya masih di bidang kesehatan lah. Ada apa tuh? Ada pickup datang. Marah nih. Kau bahas. Bawa rumput sapi dia. Kau bahas itu tadi sih. Bawa rumput sapi dia. Tidak ada yang kau seriuskan dan akhirnya kau milih untuk hal yang kayaknya pembalap Jauh- nulis itu jauh kayak dari aneh itu. gitu. Aku tuh Nah, olahragawan tapi nulis tuh gimana? Cukup jarang aku nemukannya dan kau kenapa akhirnya aku ini biar ada ini lah ya, biar ada apa ya, latar belakang ngobrolnya lah ya. Oh iya. Jadi kayak hari ini tuh banyak sekali tawaran-tawaran untuk melakukan hal-hal baru lagi, Bang. Thank Tapi you. tuh ndak ku iya kan. Karena aku tipe orang yang kalau aku udah nyoba sekali, aku gagal. Aku penasaran, aku coba sampai aku bisa. oh gitu. Kayak gitu. Nah makanya banyak hal yang aku kerjakan. Jago sih enggak, tapi kayaknya kalau buat sampai bisa tuh enggak malu-malukan lah. Apapun yang aku kerjakan. Dia jauh sama Anca. Emang kau nulis dari kapan? Nulis dari 2009. Lama Duluan dah Anca dia. lah. Kau nulis dari tahun berapa nak? Lahirnya. Sekarang sering-sering nulis nih tahun 2026 saat aku buka kwitansi aku tulis. Itu pun kemarin aku kena komplain sama ini. Apa? Dinas di luar lah. Dinas di luar nyewa mobil aku kan. Dia minta kwitansi. Tapi di kwitansi di scanning tuh. Invoice. Bukan invoice beda. Invoice ada gak? Ada yang minta kwitansi. Tapi soft copy. Fisik kan aku bilang aku enggak mau ngirim nih kok fisik. Jadi aku scan. Oh. Scan, kwitansi scan. Dia apalah dia balas WA. Mas mohon izin, kepala kami bilang boleh nggak tulisannya lebih baik gitu. Serius? Serius. Masih ada Oh, WA. tulis nih. tangan. Aku tulis tangan. Kan kwitansi. Kwitansi ya. Kwitansi. Maksudnya lebih baik nih tulisan kau jelek ke atau Ya aku nulis orang yang aku tak tahu cuma tulisan aku. Isinya jahat. Benar, apa lagi aku jadi seorang penulis? Nah, Udah kayak gitu. Tommy kan beda dia. Dia nulis tapi sekarang kan semua udah pakai fasilitas ya, pakai handphone, pakai laptop. Tapi aku masih pakai bangga karena tab. aku masih bisa baca tulisan aku. Aku nggak bisa baca tulisan dokter kok. itu dokter bukan Aku nggak tulisan bisa memang bacanya, kok tulisan. kira kau yang seorang nggak bisa. Apa istilah Tapi tulisan dokter kalau aku tuh? boleh nanya ke kalian bertiga, kan dari banyak hal yang aku kerjakan, kayak Bang Gali, Pak Anta sama Bang Bocor, nemunya aku dari salah satu yang mana yang aku kerjakan. Kalau pertama aku nemuin stand up. Stand up. Oh iya. Pertama stand up, tapi setelah kenal makin lama, baru aku tahunya akhirnya penulis. Kalau aku itu, Stand up dulu ya kau ya. aku tahu dia stand up, tapi setelah aku ngobrol sama dia di obrolan kayak pertama di bedah buku ya waktu Ya. itu ya. Kami sempat ngobrol sebelum ini. Aku baru tahu ternyata dia lebih nulis duluan, 2009. Ya. Karena stand up kan harus nulis juga, Bang. Iya betul. Stand up tuh kita di Pontianak tuh baru sekitar 2011-an, 2012. Founder. 2011-2012. Kok bisa ya dia founder ya? Tanya lah orangnya langsung, orangnya masih hidup. Gimana ceritanya? Founder stand up comedy.
Yang tidak pernah Kok bisa? open mic. Ya enggak pernah open mic sampai dapat kategori komik-komikan. Dia ngumpul tapi enggak stand up. Satu-satunya. Enggak, Sando enggak pernah. Sando founder gak? Iya. Sando bener. Anjay. Aku Sando bener. Tunggu lo. Gue jawab. Jelaskan founder tuh apa sebenarnya? Founder tuh pendiri. Oh pendiri. Udah. Ya apa gitu? Nah, kalau aku tadi kan betul. Aku Bahasa Inggris found tuh Menemukan. menemukan. Font tuh bahasa Founder. Apa? tulisan. Font. Found udah. tuh menemukan. Jadi founder tuh istilahnya kalau untuk suatu apa ya nama. Oh ini kau yang menemu. Iya aku udah tahu membangun. tadi bahasa dia aku udah tahu dah. Pendiri utama. Pendiri pertama. Pendiri utama. Pendiri pertama. Udah kalau bahasa Inggris tak selesai Iya, kita. benar. Jadi kau kenal Tommy dari mana? Aku- Ibaratnya image waktu kau kenal Tommy itu apa? Aku lebih awal memang mulai seperti kau. Aku kenal dia stand up, tapi ndak aku ikuti. Oke. Pada saat dia jadi penulis, aku lebih tertarik ngikuti dia pada saat dia jadi penulis. Emang tulisan dia yang kau tahu apa? Di Instagram, aku suka ya ngelihat dia buat bahasa-bahasa dia tuh. Oh. Aku pengen tapi aku ndak bisa. Ndak ada di otak aku seperti itu tuh. Coretan cakar ayam. Coretan cakar ayam dia dengan ada bahasa-bahasa dia yang kadang-kadang aku masukkan ke kalau Kau tahu memang nggak dia relate udah sama punya aku, dua aku buku? masukkan ke story aku. Kau tahu nggak dia udah punya 2 buku? Nggak tahu. Nggak tahu kau. Oh. Karena aku nggak suka baca. Iya, kau ndak suka baca buku. Fisik. Tapi ada kalau media sosial apresiasi dari beliau yang aku ingat tuh tentang tulisan aku yang Mana ya? sinestesia mungkin. Sinestesia. Ada aku naikkan di story apa Iya, sebagainya. story terus. Awalnya aku mau amazed sama tulisan ini, cuma karena aku tahu yang tulisnya Tommy, udahlah tulisan kayak gini tuh jadi biasa ya. Kok bisa gitu? Aku tapi mengingat bagus loh pujiannya. kata-katanya, betul. Iya, Bagus. aku mengingat pujiannya. Itu pujian untuk Tommy. Mantap Kau ingat tuh Dan ya? aku ingat, aku tuh tidak gampang melupakan siapa-siapa yang bertepuk tangan pada apa yang aku kerjakan, Pak. Kelas biar tak lupa nih. Biar dia tak lupa. Nah, kau kena lupa kan ini. Dah. Kelas. Nah, kau memaknai tepuk tangan nggak terlalu harfiah. Padahal maksud dia tepuk tangan itu bukan tepuk tangan yang fisik. Kau pernah ngomong sama Jepang kan? Kayak ngomong sama di sana. Masa Loka. yang di masa loka tuh belum seberapa dia ngeluarin kan. Belum lah. Kau harus duduk berdua sama dia. biar Antara kau tahu isi filsuf kepala dengan dia. filsuf nih kalau ngomong nih kadang kau tidak perlu ikut sefilsuf-filsufnya mereka. Cetek-cetek ya dah. Sih. Kalau kau Kalau kau kenal Tommy, Aksioma bang, podcast berarti. podcast. cuma bukannya yang kau yang produksi juga ya? Iya, kami produksi di Stop. Ngomong-ngomong nggak jalan lagi ya? Nggak jalan, season satunya kelas. Jadi Tapi sebelum itu tuh ya sering ketemu kayak oh ada dalam circle gitu bang. Cuman nggak say hello ya Pak Tom ya. iya, sering beberapa kali papasan. Ya. Vakum dah, mantan nggak sih? Apa tuh? Stand up komedi kau nih? Kami mau stand up bulan depan. September ya? September. Aku ada dapat Mulai lagi ya? Lighting tua. Orang-orang tua nih. Kok dia nggak ada dalam Tua grup? sih. Kok dia nggak ada dalam grup founder loh? Ngapain aku Dia di dalam grup? founder. Nggak ada urusan. Founder-foundernan. Founder nah. Nggak ada urusannya aku di situ. Buat mengenang Tapi kalau kau 15 tahu tahun. orang-orang lama tuh bagus-bagus. Oh 15 tahun nih? Ya 2011 ya? 15 tahun. 15 tahun Ya, lah ya. yang masih cukup ibaratnya kalau di Pontianak di Indonesia tuh yang dulu ya di 2015 2016 itu tuh heboh-heboh tuh di Pontianak. Cuma yang aku heran tuh nggak ada yang tembus keluar ke sana tuh nggak ada yang mau berani fight stay di sana tuh. Katanya Kecuali sih- Tanjung ya. Tanjung pun alasan dia balik logis karena harus ngurus mamanya kan Iya, kemarin. Kok Bob tuh pernah nggak sih ikut audisi? Pernah sampai keluar dia. Pak. Kau ikut audisi Ikut di audisi. Jakarta? Jakarta. Eja tuh pernah dapat golden ticket kalau nggak salah. Bob pernah dapat golden ticket. Tapi nggak ditelepon ya. Enggak ada telepon. Loh kok bisa gitu? Ready dapat golden ticket. Ready dapat golden ticket. Banyak yang dapat golden ticket. Padahal banyak tuh materi kau tuh kalau kau kerjakan di awal-awal tuh kayak kau di mana di kampus yang ujung-ujung kau turun dari bis, Oh. kau tiba-tiba mengurungkan tujuan kau. Iya. Gila bang dia bang. Itu apa? Siapa Pak Tom? Kau lanjut kuliah. Jadi aku lulus di Unpad Universitas Pajajaran. Pajajaran. buat ngambil profesi.
udah tes akhir harus ke Jatinangor. Bandung. Nah, di jalan Kau terjemahkan. Terus dong. makasih ya. Iya. Jadi di perjalanan dari kota Bandung ke Jatinangor, ya aku nggak terlalu hafal Bandung lah, pokoknya gitulah ya. Terus di perjalanan itu tuh aku berpikir, aku kuliah haji nih, lulus kuliah belum tentu gak langsung kerja. Sementara formasi apoteker setiap CPNS itu cuma satu se-provinsi ini. Ya, Karena aku terus? nggak pintar-pintar amat, pastilah teman-teman aku yang kumlot di kuliah dulu tuh yang ngambil slot itu. Terus buka apotek itu biayanya sangat mahal, orang tua aku rasanya nggak mampu. Nah, daripada aku udah mengeluarkan duit banyak lagi, nghabiskan waktu banyak lagi, mending aku berhenti, nggak aku lanjutkan profesinya, turun aku dari bis. Harusnya kan pemikiran ini kau pikirin sebelum kau daftar atau kau ndak bergerak ke sana ya, Bang ya? Ini udah dalam bis, Bang. Tapi kau kan harus mengamini juga bahwa kadang wahyu itu datang di saat yang Betul. kita nggak duga-duga. Ada orang dapat inspirasi di WC, ngapain enggak? Oh. Tapi bisa jadi kalau kau melanjutkan di perjalanan di bis kau itu bisa jadi kau enggak kayak sekarang atau Betul, mungkin bisa betul. lebih sukses ataupun enggak. Nah, makasih udah meng-highlight Kok itu. keren ya bahasa dia. Makasih udah meng-highlight itu. Nah, akhirnya mindset penyesalan tadi tuh yang seperti Bang Abang bilang, apa banyak hal yang kau kerjakan enggak kau selesaikan, dari olahraga, dari tadi Balap, balap segala macam. Nah, makanya kerja resign kayak gitu kan. Nah, hari ini tuh makanya aku pengen menyelesaikan semua hal yang sedang aku kerjakan. Ketika nulis buku harus selesai jadi buku, ketika stand up harus selesai jadi special show. Ketika aku misalnya sekarang ngurus apapun itu tuh harus selesai sampai ujung, sampai mentok, sampai udah ndak ada jalan lain lagi. Memang udah harus berhenti di situ gitu. Makanya hari ini istiqomahnya tuh kayak gitu. Jadi kau ndak mau melakukan hal yang dulu kau pikir Ya. masih labil, yang banyak Ya. kau tinggalkan, Ya. ndak kau fokuskan, Betul. padahal lagi kau kerjakan. Nah, betul. Sekarang yang kau kerjakan kau harus tuntaskan. Betul. Dan aku nggak mau nambah hal-hal baru yang misal dapat tawaran main teater ya Kak Tom. Aku nggak mau coba. Ndak mau coba. Karena yang sebelumnya belum kau Karena selesaikan. yang lainnya belum Yang lain ini nanti masih nambah lagi. masih belum kelar. Dan aku tuh ketika udah nyoba sesuatu tuh dicoba terus sampai akhirnya tuh sampai bisa gitu. Nanti udah bisa tuh udah tinggalkan. Tapi takaran bisanya kau nih kan model kayak penulis, kayak stand up, apa lagi? Buka usaha laundry. Ini banyak dia. Ya maksudnya tuh standar selesainya kau tuh macam mana? Aku tuh nganggap Tommy itu sebagai seorang yang free man ya, bukan Preman ya? preman kan bahasanya juga dari Iya. itu kan. Free man tuh dalam artian dia sekarang tuh bebas untuk menentukan arah hidupnya kemana. Iya. Dia mau jadi apapun yang dia mau, yang melakukan apapun yang dia lakukan, sampai keputusan untuk resign dari pekerjaan yang menurut aku. Dulu aku sempat mikir, aku dengar kabar dari sana, aku pikir, ngapain anak ini resign dia? Padahal secara kemampuan dia ada, secara penghasilan udah mantap. Pintar lagi kan? Pintar, lawar pula. Kalau kata Anca tuh, kalau kau terlahir ganteng, setengah masalah hidupku tuh selesai. Nah, Itu Setengah kata masalah Acak hidup ke kata kau? Kata Anca. kata aku. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu, walaupun Emang iya Anca ngutip kenyataannya? Anca ngutip dari yang lain juga. Ah, kok Dia tahu? pasti baca dari sosial media lain. Nengok orang nge-tweet atau apa. Tapi itu ada di dia. Maksud aku tuh potensi semua tuh ada di dia. Untuk jadi rockstar tuh ada di kau. Rockstar kan nggak harus musik ya. Dan Kalau laki-laki bilang kau tuh tampan, berarti kualitas tampan kau tuh benar-benar tampan itu hitungannya. ya, Kau perempuan belum tentu. Laki-laki yang ndak gay ngomong ngatakan kau tampan ya. iya betul. Ya, sorry. Betul. Aku tambah kan. berarti benar tampan. Beneran tampan. Berarti dia tuh free man. Free man. Free mention. Free mention. Mention atau mes. Ini nih, beda nih. Mention. Kau yang mana nih? Yang mana? Mention Udah nih, atau coba. mes. Ada perubahan. Rumah bebas. Nah, kalau aku boleh jujur, maksud aku tuh Freemason tuh. Maksud aku. Bukan mention. Udah lah, Tom, itulah pokoknya. Dan aku tuh nengok kau sebagai seorang yang itu. Dan kau sekarang agak... Ini ya, aku nengok kayak liar. Dalam artian Liar tuh kau tiba-tiba mengambil posisi sebagai Manajer apa kan? mengolah sebuah band rock and roll. Tiba-tiba yang aku bilang, dah, aku bilang. Dari Apa tahun yang berapa kau- ya?
hampir 4 tahun nih. Kau yang nawarkan diri atau apa? Apa yang yang ditawarkan? Apa? Hah? Nggak. Oh jadi ceritanya waktu itu aku, Meme Daeng dan Bang Bian bikin talent management. Oh. Namanya Near Pop Syndicate. Oh iya ingat Aku orang terakhir yang diajak sama 2 orang pertama yang aku sebutkan tadi, Meme Daeng dan Bang Bian. Terus di dalam talent management itu tuh banyak lah, ada KOL, ada influencer, ada anak band, ada model, ada selebgram segala macam. Dan aku kreatifnya, tukang bikin konten segala ide segala macam. Di dalam itu ada Bob sama Endung sebagai Talent. Bob dan Endung ya, bukan Bob dan Endung Las ya. Oke. Oh, sebagai personality. Sebagai personal. Nah, 2 orang itu melihat apa yang aku kerjakan di Near Pop Syndicate tuh Baik. kayaknya menarik nih orang ini. Nah, padahal sebenarnya Endung tuh sama aku udah follow-followan di Twitter lama. Tapi nggak tahu ternyata itu orangnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi Near Popnya hibernasi, Meme Daeng jadi manajernya Las. Oh. Terus Meme Daeng mengajak aku buat megang Las juga. Aku bilang, aku belum mau, kesempatan pertama dia aja. Sampai akhirnya 2 kali atau 3 kali lah. Mereka bujuk kayak gitu. Ya udah aku coba, tapi aku bilang aku buta sama-sama sekali sama musik karena aku nggak ngerti musik. Dan memang nggak butuh itu buat di Las tuh, mereka nggak butuh musik. Di manajemen itu dia Tapi di tata Nggak kelolanya. butuh musikalitas. Nggak butuh musikalitas, tapi butuh tata kelolanya. Emang musikalitas kok jelek ya? Buat gabung sama band sekalibernya Las di Kalbar, jauh lah. Aku apa yang mereka sebut, apa-apa band-bandnya aku nggak pernah tahu. Aku penasaran selera musik kau. Hah? Yang kau dengarkan waktu playlist SMA kau apa tuh. sih? Kita Playlist buka kau ya. coba lihat. Playlist kau tuh kau dengarkan Yang apa kau sih paling hari-hari? suka ya apa? Lagu apa di dunia nih? Aku tuh nggak dengar lagu karena genrenya, Pak. Apa Aku ya? dengar lagu karena liriknya bagus. Oh. Jangan kau bilang Justin Bieber ya. Bagus tuh. Nih, ini ya recent play aku ya, apa tuh? Masih dah tinggal di play. Kelly. Oke sih. Kelly Clarkson. Lagu lama tuh. Jadi tadi pagi aku mendengar Pop Hits 2005. Pop hits. Nah, lihat. Kemarin aku mendengar Pop Hits 2003. Post Nah, aku Malone. dengar Lofi, Post Malone, kalau yang hari-hari ininya ya. Alicia Keys. Ada titik-titik di ujung doa. Ada, terus Ini ada lagu dulu. anak yatim nih. Terus ada yang hari ini lagi apa hibdut astaga bercanda juga aku dengar. Jadi enggak spesifik genrenya, tapi Lagu Thailand tuh kau nonton, kau suka enggak dengar? kan enggak tahu liriknya ya. Nah. Ya ada yang dia posting tuh. Tapi di luar itu semua aku lihat ada apa nih? Masya Allah. Murotal. Dia masih ingat. Bagus. Tapi kalau dengan Murotal tuh emang adem kan? Iya. Adem ya. Dan Untuk kau yang suka cari spiritual baik dari segi agama ataupun enggak. jadi menjawab itu playlist aku random, Bang. Jadi Masya Allah. Berarti enggak ada genre tertentu yang Nggak ada yang genre. jadi identitas kau gitu ya? nggak ada. Jadi biarkan lagu itu menemukan aku, bukan aku menemukan. Kok ada kosakata bangsat nih yang keluar nih. Jadi philosophical. Kata-kata filsafat nih. Karena hari ini tuh banyak sekali lagu, Bang. Buat kita Ya, betul. denger satu tuh nggak mungkin cukup waktunya kan. Jadi kadang tuh kita setel random, tiba-tiba lewat lagu itu, kok ini lagunya enak, baru kita lihat judulnya. Oh ini si penyanyinya ini. Kalau dulu kan selera kita ditentukan sama media kan. Nah, itu Kalau dia. sekarang kita yang milih. Itu yang milih. Kita yang milih. Kayak tadi duduk di Rakata gitu misalnya, atau kita duduk di Everyone, tiba-tiba playlist di tempatnya memutarkan yang sebenarnya kita tidak pernah dengar, tapi kok enak, pasti dengar pertama kali. Nah itu tuh aku nggak ragu buat nanya ke bar, itu lagunya apa? Enggak ragu kau tuh. Nggak ragu. Bisa kok gitu, tapi kok aku Mending Shazam. Iya, kan Shazam ya. aku enggak pernah gak. Walaupun lagunya bagus, kalau menurut aku enggak mas top 10 Ya, apa sebagai aku tak peduli. Nah, kalau Berarti kan kok aku- yang ini yang populer sekali berarti Populer, yang kau dengar. masa populer tuh bukan karena aku suka nyanyi, suka dengar lagunya sebenarnya.
Karena memang pekerjaan aku. Tapi Batom. kau, nah itu maksud aku. Karena Kau ada pekerjaan. tuntutan pekerjaan. Tuntutan di situ. pekerjaan. Tapi Jadi- setelah kau jadi manajernya Las nih, kau upgrade nggak? Secara musikalitas kau tuh kau tambah lagi nggak? Yang Las kasih referensi ke kau dengarkan nggak? Dengarkan. Dengarkan pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Pelan lah. Mana bisa menjejal kita Iya mau sih. ngejarnya apa yang Bob dengar kan? Dia udah main musik Tapi dari kalau untuk SMP. Asli. tapi kalau untuk tipikal gue kan bisa masuk ya, gue kan random ya orangnya. Kayak Post Malone itu kan dari Post Malone itu dari Endung. Kau coba Aku dengerin udah cembuk, nggak? nah, pasti dari Endung. Ya. Selera musik Endung agak Endung Bob tuh selera musiknya Amerika. Ya, Amerika aku country terkejut dia. kalau Endung tuh Country. suka Ed Sheeran. Ah itu Ed dia Sheeran. fans. Ed fans Sheeran. Aku sekali. terkejut Inggris. sekali. Endung tuh suka Ed Sheeran. Dengan style dia main musik, dengan tipikal dia main musik, Perawakan dia. perawakan dan sebagainya. Ed Sheeran aku bilang. Yang biasa aku nyanyikan di wedding tuh aku bilang. Sedangkan kan bukan cuma perfect. Iya, iya. Makanya itu aku bilang, Ed Sheeran orang-orang yang masuknya suka musik global kayak aku nih. Kalau Ed Sheeran kan menurut aku udah biasa, tapi dia tuh Ed Sheeran yang paling dalam, yang tidak terkenal pun dia tahu. Iya, Ed Sheeran tuh kompleks ya. Ada blues, ada pop, Ed ada Sheeran yang paling dalam ini, pun dia tahu. R&B. Agak bingung aku. Kompleks ya Ed Sheeran. Selera dia. Biasa kan orang-orang kayak gitu idealis ya. Kayak biasanya menurut Nah, aku. yang menarik bagi aku tuh selain selera musik yang random untuk Tommy ini, bahkan dia tadi bisa mendengarkan apapun yang kita, Tommy dengarkan lagu kayak gini. Dan dia ngambil kesempatan untuk bukan gambling ya, tapi mencoba hal yang baru untuk jadi manajer satu band rock and roll yang bisa dibilang terbesar di Kalbar. Kalbar. Terbesar di kabar. Yang secara ini ngapain mereka butuh Tommy lagi gitu? Apa yang mereka butuhkan dari Tommy? Setelah tadi Tommy bilang bukan butuh musikalitasnya, tapi butuh tata kelola untuk ngelola manajemennya kan, secara ini ya kan, secara lebih profesional kan. Tapi biar ceritanya lebih menarik, 5 bulan sebelum aku menjadi manajernya Las, aku tuh pernah nge-tweet bang. Nge-tweet, seru kayaknya jadi manajer band. Kayaknya aku pernah baca deh tweet yang itu. Aku ingat. Kalau kita cari pun bisa. Tapi Iya, iya, belum iya, belum iya. ada Belum kenal anak band pun enggak. Dia memang suka Iya, aku Dia- pernah dia memang suka nyari jalan hidup seorang tuh, Bang. Tiba-tiba jadi VG. Oh iya, itu juga ceritanya Aneh aku udah nggak? cerita Aneh ke kau nggak? kan? Iya. Kau pernah jadi VG? Atau masih? Pernah 5 bulan. 5 bulan. 5 sampai 6 bulan. Itu karena bininya mengandung. Coba ceritakan lah. Hah? Coba cerita. banyak teka-teki hidup kau Susu, nih. kan? Jadi atau aku ceritakan ya. Kau sih, kau lebih valid. Cuman dari yang kau ceritakan ke aku kan, kau mencoba untuk menjadi VG bukan karena VG-nya, Bukan. tapi karena memang healthy life kau. Iya. Untuk ndak makan daging, Jadi- ndak apapun lah. Jadi waktu itu istriku kan lagi hamil. Seperti halnya normal istri hamil kan kita nggak bisa berhubungan suami istri kan. Di usia kandungan awal-awal kan. Tunggu, stop. Yang maksud kau VG itu vegetarian. Kau pikir vegeta kan? Bukan, aku pikir fotografer. PG. Bang, kau Sumpah masuk demi kau Allah, aku pikir fotografer ya, Bang? dari tadi aku ngulik. Nggak, masuk ke fotografer ke? Hah? Kau pikir VG itu? Nggak, Vegeta. Vegeta kan. Iya. Vegeta itu kan Vegeta kan dia. Benar, aku kira fotografer. Udah skip, nggak penting. Tom. Kau Terus? Jadi karena istri awal-awal mengandung itu kan kita nggak bisa berhubungan suami istri lah kan untuk demi menjaga kandungan kan. Terus aku akhirnya apa ndak sekalian vegetarian ya, jadi benar-benar pure gitu. Udahlah ndak berhubungan suami istri, terus ndak makan daging gitu. Buddha lah kau. Nah, memang tujuan aku tuh pengen mendapatkan gini kali hidupnya biksu ya. Mongnya. Gila sampai kayak gini nih. Aduh. Itu eksperimen aku dalam hidup tuh. Banyak orang kenal dengan kau nih, Tom. Yang nggak kenal dekat gitu. Nah, ini akhirnya kan tahu nih. Tapi kan aku udah cerita ke kau. Tahu, Tom ini ganteng, handsome nih. Financial freedom. Free man. Nggak ribet bah hidup. Rupanya ribet, Bang. Konflik. Ya. Tapi aku lebih tertarik yang kau bilang pertama tadi. Apa? Ganteng, tampan dan sebagainya. Clickbait kita nanti Beauty and the Beast. Tapi itu real. Akhirnya udah mendapatkan sensasi menjadi itu. Udah, oh gitu rasanya. Apa rasanya, Tom? Damai ya. Peace ya. Banyak duit pun damai, Tom. Nah, ngapa tiba-tiba pengen jadi manajer band ya 2002? Masih Kan? ada. Betul kan? 2022. Nggak bohong.
Nggak bohong. 2022 Dia nge-tweet 4 tahun lalu. apa tiba-tiba pengen jadi manajer band ya? 2022. Itu padahal nggak kenal anak, maksudnya nggak ada. Masih ingat kok Tom ya? Tidak, itu manifestasi men. Makanya aku tuh Nah. suka nulis hal-hal yang gak masuk akal di tweet atau di sosial media tuh. Karena banyak yang aku tulis tuh kejadian. Visioner. Yang baik, kalau bukan kau visioner ya. Kayak oke. manifestasi tuh, apa yang kau pikirkan, apa yang kau tulis. Oke. Kau akan mengarah ke sana secara langsung. Rocky Gerung. Bukan visioner. Kau tuh nggak punya harapan apa-apa dalam hidup. Itu yang terjadi di Tommy. Tommy bebas dia. Udah nggak ada perintah dari atasan lagi. Udah nggak ada deadline yang harus dikejar. Dan beliau nih, antek ngomong beliau. Manusia ini kan payah ngobrol di talk bang ya. Kayaknya susah kalau untuk kehidupan dia. Waktu itu aku pernah nengok dia ngadakan sesi curhat. Oh iya. Dia pernah viral se-Indonesia. Itu yang mana ya? Itu Curhat di bawah pohon ya? Curhat di bawah pohon. Se-Indonesia, John. Se-Indonesia. Itu sampai diliput sama TV-TV. Aneh benar. kecepatan tapi itu buat aku bang. Ya betul. Di masa itu tuh Enggak, maksudnya aku tuh pengen bikin itu tuh jadi suatu hal yang intim, terus enggak jauh dari gempita orang-orang. Sampai akhirnya itu viral di Indonesia tuh, itu menjadi udah enggak intim lagi, terus disorot sama orang, akhirnya banyak orang yang pengen pakai jasanya. Buat aku tuh enggak menyenangkan. itu kenapa enggak kau lanjutkan? Karena udah di luar jangkauan aku dah. Sampai ada orang yang orang Bali mau biayain pergi ke Bali. Oh iya, ada di cerita. Kan bisa sama ini fisioterapi. Hah? Apa? Ini salah tulang atau salah tulang, salah urat atau psikolog? Psikolog. Psikiater. Fisioterapi. Kok jadi salah fisioterapi tulang, ya? salah- Psikiater. Oke. Kan bisa kan? Atau salah urat atau apa nih? Psikiater kan sih kayak gitu. Aku lapar. Dengar omongan Itu fisioterapi, kok kira keseleo apa? Aku sempat juga menimbulkan pertanyaan besar di momentum itu. Ternyata tuh orang banyak yang dicap kayak, oh kok sakit kalau ke psikiater atau ke psikolog. Jadi ada rasa ketersinggungan secara personal. Dulu kan mental health tuh nggak kayak sekarang. Ya, Dulu ndak se-open aku lagi sakit mental aku kayak gitu tuh malu dulu tuh kali kayak ya. malu. Kayak kok gila. Iya sih. Banyak orang yang pengen cerita tapi nggak punya kawan. Dia nggak yakin dengan, mending cari orang yang punya jasa profesional. Kalau ke psikolog mahal mungkin kan. Jadi dia milih ke, ya ternyata ada nih orang kayak gini. Yang dia nggak judging gitu waktu kita cerita ke dia nggak judging. Dan Tommy ngasih solusi itu sebenarnya. Aku pikir bakal dilanjutkan sama Tommy setelah viral di Indonesia. Tom jujur, aku penasaran Tom. Penasaran, apa yang maksudnya kita ndak buka apa yang orang ceritakan, tapi gimana respon kau mendengar cerita orang? Kan pasti ada balasan Tom. Aku ambil 2 sampel lah ya yang paling mengejutkan aku lah ya. Sampel. Contoh. Sampel tuh contoh. Nah, itu aku tahu. Anak aku pun tahu tuh. Sampel. Masalah kapasitas akademisi anak kau ni kayak lebih cerdas anak kau cerdas anak dari daripada kau ni. Anak aku satu sekolah sama anak dia. Iya, tuh anakmu tuh. Ayo. Jadi ada orang yang sampai masuk rumah sakit karena kucingnya meninggal, wafat. Saking dia bergantungnya sama hidupnya sama kucing. Iya. Ada. Berarti teman dia itu sama salah kucing. satu hal yang mengejutkan aku juga cerita itu. Kedua, Gila respon kau apa tuh kayak gitu? iya kan? Ya udah dengarkan aja. Tapi dalam hati aku, ternyata buat kita itu suatu hal yang biasa. Tapi ada orang yang sampai masuk rumah sakit dia karena itu. Kedua, ada orang istrinya mengidap penyakit kayak sindrom gitu, namanya vaginismus. Boleh di googling ya nanti. Jadi itu tuh vaginanya, boleh lah ya kemudian. Vaginanya Boleh. perempuan tuh nggak bisa nggak bisa dimasukkan sama nggak bisa dipenetrasi. Iya betul. Nah, coba bang, apa bang? Penjelasan. Vaginismus adalah kondisi medis saat otot vagina menegang dan mengencang secara tidak sadar saat ada penetrasi. Nah, itu ada yang bercerita tentang bahwa istrinya mengalami hal seperti itu dan akhirnya menyebabkan mereka tidak punya keturunan. Tapi
kondisi ini nih nggak ada orang yang lain tahu selain 3 orang, dia, istrinya dan dokter yang memeriksanya. Cuma 3 orang yang tahu. 4. Sebelumnya Iya. dia, istrinya dokter, dan dia kan nggak mungkin cerita sama dokter kan? Hah? Istrinya juga? Berarti dokternya enggak tahu lah. 3 orang kan, dia, istrinya dokter. Ah, dokter ini kan tahu berarti. Iya, tapi kan dia nggak mungkin cerita sama dokter, ngapain? Oh, Dia nggak curhat. cerita ke dokter itu. Berarti curhat ke orang keempat nih. Nah, nggak tahu sama siapa nih bolehnya. Oh, sama kau lah. Panas kuping lah dipakainya. Kok bajunya sama? Beda. Beda. Double sleeve. Tadi mau pakai topi Artos, Bang. Cuma katanya Artos nggak sponsor, jadi nggak boleh dipakai. Ya, apa ini baju Artos? Artos. Baju Nih, Artos. Artos nggak boleh. Artos Mana? nih. Ini Artos. apa? Ini bukan. Bukan, weh. Tadi aku Artos, pakai Artos. topi Artos, Pakai Pakai, ada topan, pakai. Ada, Bang. Nah, pelontos. Nggak pernah dikasih Artos, nah. Artos baik. Artos. Pelontos nggak pernah dikasih Artos, nah. Nggak pernah dikasih Artos. Taruh sini ya, taruh sini. Nggak ada ukuran kau. Ada. Nggak ada. Ya, tapi Tommy Panas kuping. Tapi Tommy lagi ngerjakan ini, Tommy ya. Mau Rilis buku dia. lagi ngerjakan buku ya? Cerpen ya? Cerpen. Kumpulan cerpen ya? Cerpen. Tinggal berapa cerpen lagi? 10 judul lagi. 10. Lebih banyak ah. Kau Kan rilis berapa? Niat aku 25. 25 judul, udah ada 15. Bisa jadi Cerpen pendek itu kategorinya gimana? Cerpen itu cerita pendek ya? Cerita pendek itu kategorinya berapa halaman atau berapa paragraf Enggak, sih? kalau secara umum tuh di bawah 1.500 sampai 2.000 kata di bawah itu. Oh, Berarti ngitung tuh Itu nulis. cerpen tuh. Kau sambil nulis tuh gitu. Itu 1, cerpen. 2, 3, 4, 5. Kau nonton The Odyssey nggak? Berapa kata dan itu? Pengen nonton nih Hah? sama istri nih, pengen nonton sama istri. Ah, The Odyssey itu kan dari puisi ya? Bukan. Epos Yunani ya? Ya, karyanya Epos, Homer. Iya, kayak Homer. Eposnya ini karyanya Homer. Kau udah nonton? Udah dong. Udah, dari Kau itu. kan orang aku paling masih- cepat yang hal-hal kayak gitu. Dari itu Dulu- Pak. dia duluan malah. Aku jam pertama. Pengen spoiler yang tapi pindah Tommy otak belum kau. nonton. 3 jam lebih kata orang. Aku enggak termasuk orang yang Nah, kalau di itu ya. spoiler enggak. Tapi enggak apa ya? Kalau mau spoiler pun kau udah tahu ceritanya bahwa Odysseus itu seperti itu. Iya. Iya, Kepulangan premisnya- dari pulang Troya, dari perang Troya. Udah jangan kau ceritakan. Kau tuh dulu tuh kayak Makanya gitu. aku enggak Enggak. pernah marah sama orang-orang Enggak, kayak gitu. masalahnya gini. Odysseus ini kau udah baca, misalnya kau udah baca ceritanya, kau udah baca bukunya, kau udah baca cerita-ceritanya. Iya. Kurang lebih sama, cuma yang buat beda ini yang garap Nolan. Itu dia. Itu dia yang buat Ini beda. dia, karena Tanyalah ini budak-budak yang Nolan. nonton. Kenapa aku langsung beli tiket itu, nunggu tiket? Karena ini Nolan. Aku nunggu di layar kaca ya. Kalau ini Mark Zuckerberg, tak ada mungkin aku nonton duluan. Cuma masalahnya kan kalau nonton rame-rame itu aku nggak terlalu suka. Iya, makanya. Oh, Kau pernah nggak terganggu nonton karena aku beberapa kali ya nonton tuh terganggu karena orang di Suara samping motor. sebelah kiri bukan kan di bioskop nggak ada orang bawa motor dalam ya. Maksud aku tuh orang yang di sebelah kiri kananku tuh mereka tuh berisik dalam artian sepanjang film tuh ngobrol. Aku belum pernah sih. Aku pernah di Odyssey itu satu yang di samping aku tuh dia tuh Berisik. bukan Waktu malam. risih itu karena kita tuh pengen konsentrasi. Ini filmnya Nolan, kita butuh konsentrasi. Kita tuh enjoy untuk masuk ke dalam filmnya dia. Dia ini ngobrol, si cewek ini nanya terus, ini siapa, ini ngapa, kok gini, kok gitu. Sepanjang film. Enggak gue senggol. Nyenggol akhirnya, bini aku lah yang nyenggol. Aku sih nggak berani nyenggol. Kayaknya bini aku lebih aktif. Kalau beda lah. Ya kayak gitulah, pokoknya. Karena makanya kalau nonton film tuh kadang nunggu seminggu. Iya. Nunggu agak tenang tuh. Tapi- tapi belum nih. Dia judul yang sebelum-sebelumnya, Bang, buku-buku yang sebelumnya. Ini mau di-publish lagi di Rilis ulang kan? Everyone ya? Mau di Oh iya. Alhamdulillah Bang Ijal mau memfasilitasi cetak lagi di buku kedua. Rencana mau berapa cetak tuh? 100.000? 100 banyak ya. 100 eksemplar ya. 100 Berarti- itu buat buku ya, ngabiskannya Oke. itu Kalau yang pertama kan Darah-darah. kumpulan sajak ya. kumpulan sajak. Judulnya Manusia beracun, Manusia Beracun. Buku yang kedua selebritas kandang ayam. Selebritas Kandang Ayam. Itu udah kau harus baca sih. Selebritas Kandang Ayam tuh apa? Apakah sama kumpulan sajak atau berbeda? Lebih variatif sih, lebih beragam dan banyak warna sih. Kalau jadi itu ada curhatannya aku doang, ada curhat cintanya aku buat anak aku, ada surat cinta aku buat istriku di dalam situ. Selebritas kandang ayam tuh. Di selebritas kandang ayam. Selebritas kandang ayam, selebritasnya Selebritasnya itu salah satu judul, cuma judul. salah satu judul. Tapi ada yang tersenggol kan dari judul itu kan.
Iya, itulah kalau ngeliat buku dari sampulnya. Ya, interpretasi orang kan langsung Jadi kayak aku nih gitu. Dikit nyapu. Jadi bacalah bukunya, jangan Iya. lihat dari judulnya doang. Oke. Nanti kau akan mengerti seluruh Berarti isi. judul kau tuh Rexbait ya? Betul. Aku memilih Kasih tau dia Red apa? aku memilih judul yang paling eye catching aja sebenarnya. Dia nggak tahu Red itu apa. Dalam nama. Lagi kan kadang kan kita harus nyisipkan juga seidealis-idealisnya gitu kan, sisipkan juga lah hal-hal yang mungkin bisa bikin penjualan agak lebih bagus lah. Anjay. Kau cetak berapa yang dua buku itu? 200. Berapa eksemplar? 200. Habis semuanya ya? 200. Habis. Berarti ini mau nambah 100. Jadi 300. Nambah lagi. Tapi habiskan 200 tuh berak-berak kan. Karena- kan tak habis ya. iya karena publish kau tuh gini lah ya. Bengkel Promo dibantu tim Enggak lah. Enggak bang, dia Pakai seorang sosial bang. media pribadi ya. pribadi, berarti yang beli itu langsung kau seorang tuh. Betul. Berarti kau yang nyetok bukunya, Iya. kau yang megang bukunya, Betul. ada orang beli kau antar gitu. Betul. Kelas. Macam Pak Langsung. Muda, macam Pak Muda. Macam Pak Muda dengan baju yang 3.000. DIY. Tapi buku pertama tuh lebih masif sih karena nitipkan buku ke beberapa coffee shop teman-teman juga. Kalau yang buku kedua enggak. Buku kedua tuh berarti langsung jual sendiri tuh. Nah, untuk buku ketiga nih, Buku ketiga kayaknya belum tahu nih. kan sekarang udah ada beberapa ya, termasuk salah satunya Everyone. Ngasih space untuk penulis-penulis, untuk yang bukan cuma penulis yang suka baca. Bisa nongkrong di sini, bisa jual 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 buku karyanya di sini. juga di sini. Manfaatkan lah. Makanya kemarin ngobrol sama Bang Ijal, akhirnya Bang Ijal bilang buku kedua lo cetak ulang, buku ketiga nanti harus cetak sama beliau. Oh iya. Keren. Dan itu akan selesai di tahun ini. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun udah kelar. Mudah-mudahan. Mahal lah Tom, biaya Cetak untuk buku. cetak. Mahal bang. Ngeluh Tapi kan sekarang pajak 12%-nya kan Bukan udah kayak cetak dihapus. baju lah ya. Ya. Masih kali. Cetak baju tuh mahal, tapi bisa dijual mahal. Cetak Kalau buku, cetak buku? mahal, tapi nggak bisa dijual mahal. Oke. Jadi margin untungnya itu kecil. Itu berarti yang pajak buku tuh kena kau kemarin. Ya, karena aku swadaya ya enggak. Oh. Kalau kita ke toko buku pasti kena. Ini yang aku kritisi ya. Iya, makanya di negara berkembang kayak kita ini buku dipajak 12%. Makanya buku sekarang mahal-mahal Pak di Aku toko. kemarin beli komik untuk anak aku Junji Ito Collection. Setebal gini, tebal memang sih dia. 100 lebih, 109.400 gitu. Komik tuh sekarang 40.000 sampai 60.000. Pajak buku tuh 12%, Nam. 2%. Pak Prabowo, tolong jangan buat malu saya. Saya memilih Anda pada saat itu. Sampai buku pun Bapak pajak. Gimana orang-orang sekarang? Tom, tutup, Tom. Tutup, Tom. Jadi makasih buat abang-abang di Brew Party. Ya. Kayak kita udah makin bentar lagi kalau kita podcast lagi nih turun rezim nih. Jadi mending kita tutup. Tapi makasih buat undangannya. Aku banyak hal yang aku kerjakan tuh tujuannya sebenarnya pengen jadi kawan yang menyenangkan buat kawan-kawan lain juga sebenarnya. Anjing merinding aku fuck. Nggak ada demi kepentingan diri aku. Mantap! Anjay. Dan tepuk tangan biar kita tidak kena lupakan oleh Tommy Utama. Pak Prabowo, tolong. Asik. Saya dukung Anda. Asik.